Ya, untuk model skripsi yang kedua yaitu model eksperimen. Ya, ini skripsi abang saya ya, dengan judul pemanfaatan media interaktif articulate storyline dalam pembelajaran ikatan kimia di kelas 10. Nah, ini juga membahas articulate storyline ya. Jadi langsung saja untuk identitas skripsinya, nama penulis ya Parnova Mahata Daily, tahun 2024, Fakultas 1 jurusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan jurusan kimia. Judulnya tadi pemanfaatan media interaktif articulate storyline dalam pembelajaran ikatan kimia di kelas 10. Next, ringkasan isi skripsi. Untuk skripsinya sendiri ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar dan minat belajar siswa yang dibelajarkan dengan penerapan media interaktif articulate storyline lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan media PowerPoint. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui adanya korelasi antara hasil belajar dan minat belajar siswa. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Medan pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 dengan desain pretest post-test control group. Nah, ini penelitian teman-teman articulate storyline juga. Nah, ini diterapkan dengan membandingkan apakah articulate storyline ini lebih efektif dibandingkan dengan PowerPoint. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Nah, articulate storyline ini tentu saja sudah didesain sedemikian rupa untuk membuat ya pembelajaran kimia itu lebih menarik, lebih fun. Nah, sehingga siswa-siswi juga bisa mengikuti pembelajaran dengan senang dan gembira. Nah, tentu saja di waktu saya SMA ya, pembelajaran kimia itu sangat membosankan. Nah, kenapa bisa demikian ya? Karena cara ngajarnya juga tidak bagus gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa banyak guru-guru sebenarnya yang pandai dalam bidangnya, tetapi tidak sedikit juga banyak guru-guru yang tidak mampu menyampaikan apa ilmu itu ya, bagaimana ilmu itu. Nah, sehingga penelitian ini diharapkan articulate storyline ini, media interaktif articulate storyline ini bisa berguna buat sekolah pendidikan ya, membantu siswa-siswi untuk bisa mengenal ikatan kimia itu seperti apa dengan excited, dengan minat yang bagus ya. Baru next, untuk analisis kesalahannya ya, tentu saja kami punya judul sendiri nih. Di bagian judul judul sudah cukup jelas tetapi masih terkesan panjang. Perbaikan dapat dibuat lebih ringkas. Misalnya pemanfaatan articulate storyline untuk meningkatkan hasil belajar ikatan kimia di SMA. Ya, oke, next. Abstrak kesalahan. Ya, abstrak terlalu panjang dan repetitif dalam menyebutkan tujuan penelitian. Nah, perbaikan ringkas dengan tetap membuat unsur tujuan, metode, hasil dan kesimpulan. Nah, tentu saja teman-teman ya, di dalam abstrak ini setelah kami review ternyata banyak pengulangan dalam menyebutkan tujuan penelitian ini. Nah, ini menurut kami bisa pemborosan kata, pemborosan keefektifan dalam penulisan. Makanya kami membuat perbaikan supaya dibuat ringkas dengan tetap membuat unsur tujuan, metode, hasil dan kesimpulan. Next, pada bab 1 pendahuluan kesalahan, kami melihat latar belakang terlalu panjang dan berulang menekankan teori umum tanpa langsung fokus ke masalah inti. Untuk perbaikan, lebih fokus pada kondisi nyata di SMA Negeri 2 Medan agar pembaca tidak kehilangan inti masalah. Nah, seperti skripsi model pengembangan tadi, kami melihat juga di sini ya latar belakang terlalu panjang dan berulang. Nah, tentu saja ini terjadi karena ya ada minimal daftar pustaka yang dimuatnya, sehingga latar belakang ya bisa dijelaskan berulang-ulang ya, padahal tujuannya sama itu ya. Yang menurut kami itu kurang efektif karena yang pentingnya itu tujuan atau pengertian itu bisa menjelaskan ya judul, bisa menjelaskan apa isinya ya. Oke. Di bab 2 di kajian teori ada kesalahan juga yang kami temukan, yaitu lebih banyak membahas kelebihan articulate storyline sementara kelemahannya jarang dibahas. Nah, di sini teman-teman. Nah, seperti berdagang ya. Di sini
lebih banyak mengutarakan kelebihan artikulasi storyline, sementara kelemahannya jarang dibahas. Memang tentu saja ya, sebagai peneliti dia tidak menjelaskan kelemahannya karena supaya ini bisa digunakan dan bisa menjadi hasil positif. Namun kami melihat bahwa kelemahan bisa dibuat ya untuk memperbaiki, ya mengupgrade media ini. Nah, kami melihat ada peluang supaya media ini bisa lebih berkembang lagi ya. Kalau kelemahannya tidak dibahas ya, bagaimana orang-orang tertarik untuk memperbaruinya gitu? Bagaimana orang-orang tertarik untuk membahasnya gitu? Sehingga kami memberikan perbaikan, perlu menambahkan literatur mengenai keterbatasan penggunaan media interaktif agar lebih objektif. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, bagaimana supaya kelemahannya ini dibahas ya, supaya kita tahu gitu untuk memperbaikinya. Ya oke, bab 3 metodologi penelitiannya. Di sini kami melihat kesalahan penjelasan metode cukup baik, namun kontrol variabel masih kurang detail. Untuk perbaikan sebaiknya dijelaskan lebih rinci bagaimana faktor eksternal deminimalisasi. Ya, di sini kami melihat kontrol variabel masih kurang detail. Nah, itu nanti dijelaskan kawan saya teman-teman ya. Oke, 4 lanjut hasil dan pembahasan. Nah, kesalahan analisis lebih menekankan pada hasil statistik tanpa adanya data kolektif pendukung. Nah, perbaikan bisa ditambah kutipan atau testimoni siswa agar hasil lebih kaya. Nah, tentu saja kami melihat bahwa lebih baik ya. Ini kami masih awam teman-teman ya. Kami melihat ya, dengan POV kami melihat bahwa analisis ini kurang bagus kalau statistiknya saja yang ditekankan, tetapi kami ingin ya supaya ditambahlah kutipan atau testimoni siswa yang berhasil menggunakan media ini, sehingga siapa yang melihat ini bahwa media ini berhasil gitu ya, jadi bisa kita gunakan gitu dan bisa kita klaim bahwa ini benar-benar efektif ya daripada PowerPoint. Oke, untuk kesimpulan, ya, kesalahan saran masih umum, tidak spesifik pada aspek teknis menggunakan media, ya, sama seperti skripsi sebelumnya. Ya, untuk perbaikan, ya, kita berikan saran konkret seperti pelatihan guru atau uji coba di sekolah lain. Nah, di sini belum ada dijelaskan di dalam skripsi dengan apakah ada tujuan selanjutnya untuk mengedukasi guru-guru lain atau ada saran diuji coba di sekolah lain gitu. Nah, tentunya kami melihat secara sudut pandang kami supaya media ini ya, yang saya bilang sebelumnya, itu bisa lebih luas ya, lebih banyak menjangkau sekolah-sekolah lain ya, dengan tujuan ya untuk memperbaiki pendidikan kita ya di bidang pengajaran, khususnya di mata pelajaran kimia ya, supaya anak-anak itu tidak bosan terhadap mata pelajaran kimia, karena biasanya itu pun hanya beberapa yang ingin belajar kimia, itu pun putri ya, putri siswi perempuan ya. Untuk daftar pustaka, kesalahan tidak ditemukan kesalahan signifikan, namun tata cara penulisan bisa lebih konsisten mengikuti pedoman. Ada beberapa kesalahan kami lihat teman-teman. Nah, untuk kelebihan skripsi ya, tentu saja seperti skripsi sebelumnya, kami tidak hanya mengkritik, tapi kami menemukan kelebihan skripsi ini. Yang pertama, topik relevan dan aktual, mengangkat isu penggunaan teknologi pendidikan sesuai dengan kurikulum merdeka. Ya, metode yang kedua, metode eksperimen yang tepat. Adanya perbandingan langsung dengan media PowerPoint memperkuat hasil validasi. Ketiga, data kuantitatif yang kuat, korelasi tinggi. Ya, variabel R sama dengan 0,931 dengan kontribusi media 87% menunjukkan efektivitas media. Berarti ini menunjukkan bahwa media artikulasi storyline ini lebih baik daripada power dan poinnya. Yang keempat, instrumen divalidasi. Tes dan angket divalidasi oleh ahli sebelum digunakan.
Tentu saja ini perlu teman-temannya untuk memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan ya, tes dan angket yang kita gunakan itu benar-benar teruji gitu ya, bukan asal-asal dibuat ya. Jadi udah divalidasi oleh ahli sebelum digunakan ya. Kelima, konsistensi dengan penelitian terdahulu, hasil sejalan dengan penelitian sebelumnya sehingga memperkuat generalisasi ya. Yang terakhir, kesimpulan review. Skripsi ini memiliki kelebihan utama dalam relevansi topik, penggunaan metode eksperimen yang kuat, serta dukungan data kuantitatif yang signifikan. Namun masih terdapat kelemahan, terutama pada aspek generalisasi, penilaian variabel, keterbatasan literatur, serta kurangnya data kualitatif. Secara keseluruhan, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam pengembangan media pembelajaran kimia, meskipun perbaikan sistematika dan metodologi sangat disarankan agar hasilnya lebih komprehensif ya, dan dapat digeneralisasi lebih luas. Baik, demikianlah presentasi yang bisa saya presentasikan untuk tugas Kasmatot. Mohon maaf jikalau masih banyak kesalahan dalam pemaparan saya, dan juga tugas yang telah kami paparkan itu masih banyak kesalahan, kritikan atau analisis. Tapi tentu saja dari hal tersebut kami bisa belajar dari kesalahan kami. Nah, tentu saja dengan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah, yaitu ini dibuat, tugas-tugas ini dibuat supaya kita atau kami sebagai presenter bisa lebih mudah untuk mengenali dan bisa membuat skripsi ke depannya ya. Tentu saja kami berharap juga dengan apa yang telah kami paparkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, sekian, terima kasih.